votum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah SMP Kristen Kalam Kuduh adalah nama Allah Bapa, Sang Pemberi Harapan, dan dalam nama Yesus Kristus, Sang Pembentuk Masa Depan, dan dalam nama Roh Kudus, Sang Penuntun hidup dalam pengharapan. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Injil Lukas, pasalnya ke-24, ayat yang pertama sampai ke-12. Injil Lukas, pasalnya ke-24, ayat yang pertama sampai ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu karyawan SMP Kristen Kalam Kudus yang terkasih. Kita patut bersyukur karena kasih Tuhan Yesus yang telah memelihara kita sampai saat ini. Kita juga bersyukur karena kita boleh tetap menyelenggarakan ibadah Paskah ini walaupun lewat daring. Kita mari bersyukur untuk karya Allah yang begitu ajaib dan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang begitu ajaib dan tak terbandingi sehingga kita berucap, belum pernah ada kasih di dunia seperti ini. Mari kita pujikan, Kau kukagumi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, dan juga anak-anakku yang terkasih, anak-anak di SMP Kristen Kalam Kudus. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini, dan sebelum kita beribadah, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memperingati Paskah kembali. Untuk kami boleh mengingat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu. Kami disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami memperoleh hak waris di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh disatukan dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat Allah lewat ibadah yang boleh kami akan lakukan ini Tuhan. Kami berdoa, mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari Engkau berbicara di dalam roh setiap kami Tuhan, di dalam jiwa setiap kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti akan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Di tengah-tengah segala hal yang boleh terjadi di tengah-tengah kami Tuhan dalam masa corona ini, Tuhan Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami, kekuatan yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami boleh melalui hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu dengan hati yang takut dan gentar akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebangkitan Kristus tidak hanya mengubah hidup sejarah manusia. Kebangkitannya membuat manusia hidup melampaui sejarah. Manusia berpindah dari kebinasaan kepada kekekalan. Kristus yang bangkit memberi hari esok. Mari kita puji Sang Anak Allah yang bangkit dan hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
menebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Ia hidup. Sebab Ia hidup, ada hari esok. Sebab Ia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Ia genggam hari esok. Hidup jadi berarti sebab Ia hidup. Baik, yang kedua. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Mari pujikan sebab Ia hidup. Sebab Ia hidup, pada hari esok. Sebab Ia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Ia genggam hari esok. Hidup jadi berarti sebab Ia hidup. Sebab Ia hidup. Sebab Ia hidup, ada hari esok. Sebab Ia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Ia genggam hari esok. Hidup jadi berarti sebab Ia hidup. Hidup jadi berarti sebab Ia hidup. Terang datang, gelap lenyap. Gelap, suram, ngeri. Itu duniaku. Ya, itu duniaku. Dunia yang penuh kata, tapi tanpa makna. Yang tampak sempurna, namun penuh derita. Dunia manusia berdosa tanpa asa. Terang, cerah, nyaman. Ya, itu dunianya. Ya, itu dunianya. Dunia sedikit kata-kata, tapi penuh yang benar sempurna dengan suka yang bergema. Dunia Bapa Surgawi yang syarat asa. Mungkinkah duniaku menjadi dunianya? Mungkinkah dunianya menjadi duniaku? Salib Golgota menyatukannya. Darah kudus melekatkannya. Kubur kosong memastikannya. Ya, dunia Kristus. Hanya dunia Kristus jalan. Matinya menghidupkanku, bangkitnya memulihkan. Dunianya jadi dunia. Terang datang, gelap
Mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Dia yang bangkit, hidup dan menang. Biarlah sungguh Dia menjadi harapan kita. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita pujikan dari awal. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku yang menopangku, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mengundang kami untuk merayakan Paskah SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Tuhan, kami tahu pemeliharaanmu yang tidak ada habisnya di dalam hidup kami. Engkau tidak hanya Tuhan menyelamatkan kami untuk satu kali kelak kami ada di surga, tetapi juga ketika kami ada di dunia ini Engkau menemani kami. Engkau membawa kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan di dalam ibadah Paskah SMP Kristen Kalam Kudus, kami yakin Tuhan Engkau hadir, Engkau menyapa kami, sehingga masing-masing kami Tuhan sekalipun tidak bertatap muka, kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami melalui online, kami tahu ya Tuhan Engkau tetap menyapa kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah sungguh Engkau melawat masing-masing kami ya Tuhan, Engkau menyapa kami, sehingga hidup kami boleh memberkati diri kami, sekitar kami dan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami dengan jelas. Dan sesudah kami mendengarnya, kami boleh melakukan di dalam keseharian kami. Dengarlah doa kami, berkatilah jam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, silakan kalau mau ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Kita bersyukur kalau tahun ini kita masih
boleh merayakan Paskah dan kita yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tema Paskah tahun ini adalah Paskah, asa di tengah-tengah keputusasaan. Paskah, asa di tengah-tengah keputusasaan. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan tadi sudah dibacakan oleh Daniel dari Lukas 24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Saya tidak akan mengulang membaca bagian ini, tapi saya ingin mengajak kita membaca satu bagian saja, yaitu ayatnya yang kelima. Lukas 24 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, Paskah tahun ini adalah Paskah yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita merayakan Paskah di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Biasanya kita merayakan ibadah di gereja, tetapi kita hari ini tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Kita biasanya merayakan ibadah di sekolah kita, tetapi hari ini kita tidak bisa merayakan ibadah di tengah-tengah sekolah kita. Karena kita harus ada di rumah untuk mencegah virus corona. Spesial. Spesial apa? Spesial oleh karena hari ini Paskah itu memenuhi dunia maya. Berbagai gereja dan juga lembaga-lembaga, sekolah-sekolah menggunakan media sosial, menggunakan dunia maya untuk boleh mewartakan kabar baik. Ini sesuatu yang sangat spesial karena firman Tuhan memenuhi dunia online, memenuhi dunia maya. Tetapi menurut saya ada satu hal yang juga sangat spesial yang hari ini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya ingin bagikan kepada anak-anak sekalian. Paskah ini menjadi spesial. Kenapa? Karena Paskah ini kita rayakan persis seperti suasana Paskah yang pertama. Sekali lagi, Paskah di mana ditandai dengan kebangkitan Kristus dari kubur. Suasananya hari ini betul-betul terasa bagi kita. Suasana seperti apa? Dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca atau yang dibacakan oleh Daniel, dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Para perempuan yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan Kristus yang ditandai dengan kubur kosong. Mereka datang dengan suasana yang sangat putus asa. Mereka datang dengan suasana yang penuh dengan kecemasan, kerisauan, kebingungan. Oleh karena kondisi yang mereka alami pada waktu itu. Tiba-tiba guru mereka, tiba-tiba orang yang mereka sangat percayai, yang akan menjadi juru selamat mereka, disalibkan dan mati. Bisakah Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian membayangkan kondisi mereka? Tadi saya mengatakan ini spesial karena kondisi mereka sama dengan kondisi kita hari ini. Hari ini kita ada di tengah-tengah kondisi yang menakutkan. Kita dalam suasana yang mencekam, masing-masing kita harus lebih banyak di rumah. Kalau tidak terpaksa pergi, jangan pergi. Dan itu menimbulkan satu suasana ketakutan, satu suasana kecemasan, kerisauan, kebingungan, dan berbagai perasaan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika kita merayakan Paskah sebenarnya ini menjadi spesial karena rasa Paskah yang dialami oleh para wanita itu ada di dalam perasaan kita. Rasa putus asa karena guru itu tidak lagi bersama mereka. Rasa putus asa karena Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Rasa putus asa oleh karena kita tidak tahu sampai kapan corona ini akan berhenti.
Rasa putus asa karena kita tidak tahu sampai kapan kita tinggal di rumah. Rasa putus asa karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa kembali bersekolah. Dan kita bisa mendaftar. Orang tua kita barangkali juga mulai putus asa. Karena pengeluaran akan bertambah. Tinggal di rumah bukan berarti pengeluaran bertambah sedikit. Pengeluaran bertambah banyak. Sedangkan keadaan ekonomi hari ini menimbulkan satu kerisauan tersendiri bagi para orang tua. Pendapatan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Keputusasaan demi keputusasaan. Tetapi keputusasaan yang paling besar yang dialami oleh para wanita ini adalah mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya di tengah-tengah mereka tetap hadir Tuhan. Ini sebuah keputusasaan yang luar biasa. Sekali lagi, keputusasaan yang dialami oleh para wanita ini yang lebih besar adalah mereka tidak menyadari bahwa masih ada Tuhan di situ. Kubur yang kosong itu sebenarnya membuktikan kehadiran Tuhan. Malaikat yang mendatangi mereka yang memakai pakaian yang sangat berkilau-kilauan. Tetapi tidak tampak sebagai malaikat Tuhan. Kalimat yang begitu kuat yang disampaikan kepada mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Seolah-olah tidak sampai kepada mereka. Ini sebuah keputusasaan. Ada banyak hal yang membuat manusia putus asa. Tetapi keputusasaan yang sejati, yang sesungguhnya adalah tatkala kita tidak menyadari di tengah-tengah keputusasaan manusia ada Tuhan di situ. Keputusasaan Kristen yang paling luar biasa adalah tatkala kita di tengah-tengah keputusasaan oleh karena sekitar kita tidak menyadari masih ada Tuhan di situ. Hari ini kita ada dalam kondisi yang tidak mudah dalam berbagai hal. Mungkin anak-anak sekalian ada yang mungkin tidak terlalu terasa merasakan. Tetapi setidaknya mengalami kejenuhan dan kebosanan karena tidak bisa pergi keluar. Terbatas ini dan itu harus ada di rumah. Dan mungkin menimbulkan keseruan tersendiri. Karena mungkin ada pertengkaran-pertengkaran yang sebenarnya selama ini tidak pernah terjadi. Tetapi karena kita makin banyak berinteraksi dalam rasa sayang kita. Ada pertengkaran-pertengkaran kecil dan itu bisa menimbulkan stres pada anak-anak sekalian. Cerewetan orang tua yang barangkali bertambah, kegalakan orang tua yang mungkin agak bertambah, paranoid barangkali ada ketakutan-ketakutan yang juga makin bertambah. Menimbulkan sebuah keputusasaan. Tetapi itu belum seberapa. Kalau di tengah-tengah keputusasaan oleh karena hal itu dan juga corona, kemudian kita tidak merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Padahal Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Itulah keputusasaan. Saya ingin hari ini mengatakan kepada saudara dan juga kepada anak-anak sekalian. Tuhan tetap hadir loh di tengah-tengah keputusasaan kita. Tuhan hadir loh di tengah-tengah keputusasaan para wanita itu. Dia menunjukkan kepada para wanita itu kubur yang kosong. Tuhan mengirim para malaikat untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada di situ. Dan Tuhan pun berbicara melalui para malaikat. Mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Itu membuktikan Tuhan itu ada. Jadi jangan biarkan keputusasaan menguasai dirimu. Karena sesungguhnya di tengah-tengah keputusasaanmu, Tuhan itu tetap ada di situ. Tuhan tetap menyapamu. Tuhan tetap hadir. Mungkin engkau tidak merasakannya, tapi Tuhan ada. Di tengah-tengah keputusasaanmu, Tuhan tetap hadir. Yang kedua, dalam bagian ini dikatakan sesudah para wanita itu melihat kubur yang kosong tidak menyadari kehadiran Tuhan. Melihat malaikat tapi tidak menyadari malaikat Tuhan. Mendengar suara malaikat tetapi tidak mendengar itu sebagai suara Tuhan. Sampai akhirnya di dalam ayat yang ke-6 para malaikat itu mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ini kalimat yang penting. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Dia tidak hanya hadir di tengah-tengah keputusasaan kita, tetapi dia mengubah keputusasaan itu menjadi sebuah asa. Tuhan tidak menyerah. Sekalipun ditunjukkan kubur kosong, mereka belum tahu. Dihadirkan malaikat, mereka tetap tidak tahu. Malaikat berbicara, tetap tidak tahu. Sampai akhirnya ada kalimat yang mengubah keputusasaan mereka menjadi sebuah asa. Ingatlah apa yang ia katakan. Memori mereka dikembalikan saat dimana Yesus masih hidup. Dan ketika Yesus berkata kepada mereka di hari-hari terakhir, bahwa ia akan ditangkap, ia akan disiksa, ia akan disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Barulah pikiran mereka dicerahkan. Roh Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Keputusasaan itu diambil oleh Tuhan dan dirubah menjadi sebuah asa. Keputusasaan itu diambil oleh Tuhan dan dijadikan sebuah harapan. Kegelapan yang menyelimuti hati mereka sampai mereka tidak bisa melihat terang yang tetap hadir, diubah Tuhan menjadi sebuah terang benderang. Sehingga para wanita itu di tengah-tengah keputusasaan mereka melihat bukan lagi keputusasaan mereka, tapi mereka melihat harapan. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus yang bangkit. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian. Di tengah-tengah keputusasaan kita, ingatlah Tuhan tidak hanya hadir, tetapi Tuhan juga mengubah keputusasaan kita itu menjadi sebuah harapan. Tuhan melenyapkan kegelapan dan menggantinya dengan terang benderang. Sehingga para wanita ini, dia meninggalkan kubur yang kosong itu dengan hati yang penuh keyakinan bahwa Yesus telah bangkit. Itu sebabnya mereka kemudian mengatakan kepada Petrus dan juga kawan-kawannya apa yang mereka katakan. Walaupun para murid tidak percaya. Tetapi bagian firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu, yaitu Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukan kepada para rasul. Walaupun dianggap sebagai perkataan kosong, tetapi sudah sesuatu yang tidak penting lagi bagi para wanita itu. Karena para wanita ini, dia pergi, dia meninggalkan kubur kosong dengan sebuah keyakinan bahwa hatinya tidak kosong lagi, dia tidak hampa lagi. Keputusasaan itu telah sirna karena keputusasaan itu dirubah oleh Kristus yang bangkit menjadi sebuah harapan. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, barangkali keputusasaan hari ini masih saja ada di dalam diri kita. Iman kita adalah iman yang naik turun. Kadang kita begitu yakin Tuhan ada bersama-sama kita. Tapi begitu kita membaca media sosial, waduh, PDP-nya bertambah, ODP-nya bertambah, pasien positifnya bertambah, yang meninggal lebih banyak pada yang sembuh. Waduh, kekhawatiran demi kekhawatiran menguasai diri kita. Kita kembali seolah-olah putus asa. Tapi ingatlah bahwa di putus asamu itu Tuhan hadir. Tapi ingatlah bahwa keputusasaanmu akan Tuhan ubah menjadi sebuah harapan. Inilah berita Paskah kita tahun ini. Ketika kita takut, mari kita percaya. Ketika kita melihat tidak ada harapan, yakinlah Tuhan akan mengambilnya dan mengubah menjadi sebuah harapan. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu sirna. Ketika terang itu dinyatakan, maka gelap pun lenyap. Ketika keputusasaan itu ada, Tuhan hadir di situ. Tuhan ambil keputusasaan itu dan Tuhan ubah menjadi sebuah harapan. Karena kematian tidak lagi menguasai Kristus. Kebangkitan yang nyata dan ada. Bukan lagi kubur kosong, bukan hati yang kosong, tetapi kubur yang kosong dengan hati yang dipenuhi sukacita, pengharapan. Karena Kristus hidup, Kristus bangkit, Kristus menang. Dan kita pun juga demikian. Kita akan menang, kita akan bangkit, kita akan hidup mengalahkan segala kecemasan, ketakutan, kerisauan, kebingungan. Dan apapun juga yang menimbulkan keputusasaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Terang datang,
gelap lenyap. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk meyakini di tengah-tengah keputusasaan kami, Engkau hadir. Tuhan, ajarlah kami, Engkau adalah pengubah keputusasaan menjadi harapan. Tuhan, tolong supaya kami meyakini bahwa di tahun ini sekalipun kondisi sulit tidak mudah bagi kami semua, Engkau ada memberi asa di tengah-tengah keputusasaan kami, di tengah-tengah keputusasaan keluarga kami, di tengah-tengah keputusasaan bangsa kami. Engkau hadir dan Engkau mengubahnya menjadi sebuah harapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dalam momen ibadah Paskah SMP Kristen Kalam Kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Kami bersyukur pada hari ini kami anak-anak-Mu, Bapak Ibu guru, karyawan, bahkan semua siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus Jogja ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Paskah pada tahun ini ya Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi, di tengah-tengah kondisi saat ini, mungkin di antara kami ada yang dalam kondisi putus asa, tetapi melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, biarlah kami senantiasa berharap hanya kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami, penolong kami yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rindu untuk berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu guru, karyawan, dan semua siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam kondisi saat ini, biarlah kami, Bapak Ibu guru, karyawan, bahkan siswa-siswi kami yang harus bekerja dan belajar dari rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa karuniakan semangat, sukacita untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam kondisi penyebaran virus corona saat ini, biarlah kami juga boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Tuhan berikan kedisiplinan bagi kami untuk menjaga kesehatan kami dengan sebaik-baiknya, sehingga kami tidak tertular bahkan terjangkit oleh virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa karena Tuhan menolong dan memberkati semua Bapak Ibu guru, karyawan, juga siswa-siswi, bahkan orang tua siswa dimanapun berada. Supaya Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lindungi kami semua ya Tuhan. Berkati secara khusus untuk Bapak Ibu guru di dalam mempersiapkan setiap materi pembelajaran dari rumah, supaya mereka boleh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan semua siswa-siswi kami juga boleh mengikuti setiap pembelajaran dari rumah mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat dan sukacita ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua orang tua siswa kami di dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan juga terus memberkati supaya dalam kondisi saat ini semua juga boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah mulai dari pusat sampai ke pedalaman sekalipun. Kiranya Tuhan juga tolong dan memberkati khususnya dalam menangani penyebaran bahkan tindakan-tindakan medis yang harus dilakukan di dalam penanganan korban-korban dari penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka semua untuk menangani dengan baik ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa khususnya untuk semua anggota Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Jogja. Tuhan berkati juga mereka dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan, bahkan keluarga mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan mereka, biarlah mereka juga terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk akhir tahun ajaran ini, kiranya Tuhan juga tolong dan berkati semua Bapak Ibu guru di dalam menyiapkan soal-soal ujian yang mungkin harus dilakukan secara online. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya semuanya boleh selesai tepat pada waktunya dan boleh dilaksanakan dengan baik ya Tuhan. Berkati semua siswa-siswi kami, baik dari KBTK, SD, SMP, kiranya mereka juga dapat mengikuti, bahkan menyelesaikan pembelajaran tahun ajaran ini dengan sebaik-baiknya dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah ucapan syukur juga permohonan kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin.
Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan pemberi harapan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan Sang Pemberi Harapan. Jadilah saksi di tengah keputusasaan dan ketakutan manusia. Kami mau jadi saksi di tengah keputusasaan manusia. Menunjukkan kepada dunia bahwa Kristuslah sumber harapan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menyertai anak-anak sekalian dari saat ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. 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 Saat teduh, ibadah perayaan Paskah sudah selesai. Tuhan memberkati.